Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dengan judul makalah yaitu Konsep Pembangunan, Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Persyaratan Dasar, Nilai dan Tujuan Inti Pembangunan Model Pertumbuhan Ekonomi Konvensional. Dengan saya sendiri yaitu Nur Alifah dan rekan-rekan saya Sofyan Nurcahyono, Heru Juledi, dan Nurul Gerdah. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai konsep pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi. Pembahasan pertama yaitu mengenai konsep pembangunan. Nah, secara terminologis, di Indonesia, pembangunan identik dengan istilah development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, dan urbanization. Nah, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan term political change. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang multi-interpretable, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti. Makna dasar dari development adalah pembangunan, yang artinya serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu. Di Indonesia sendiri, makna developmentalisme mengalami perkembangan dari konsep ideal tentang sebuah tatanan kesejahteraan masyarakat yang diformulasikan oleh negara-negara barat. Format kesejahteraan ini kemudian mengalami perdebatan ketika developmentalisme sedikit banyak dipraktekkan ketika zaman Orde Baru berkuasa. Nah, perdebatan ini terjadi karena pada dasarnya makna developmentalisme dan kesejahteraan sangat tergantung dari konteks di mana istilah tersebut digunakan dalam melihat keadaan. Yang kedua yaitu ada modernization, bermakna melakukan formulasi ulang atau sesuatu yang asalnya primitif atau tradisional, menjauhi kondisi yang lebih baik secara fisik. Nah, pengertian ini menekankan adanya perubahan atau pertambahan bentuk fisik dari kondisi asalnya. Yang ketiga yaitu ada empowering, bermakna upaya memberdayakan sesuatu untuk lebih berdaya lagi dari kondisi sebelumnya. Titik tekan istilah ini ada terletak pada penambahan kemampuan yang dimiliki oleh objek proses empowering. Jika ada seorang manusia yang asalnya hanya mampu membaca dan memahami 10 lembar tulisan dalam 1 jam, lalu mulai proses tertentu kemampuan tersebut bertambah menjadi 100 lembar tulisan dalam 1 jam, maka industri tersebut dapat dikategorikan sebagai akibat empowering. Nah, selanjutnya itu ada industrialization, identik dengan istilah industrialisasi. Term ini bermakna perubahan atau peralihan orientasi mata pencarian dari yang bersifat agraris atau bercocok tanam menuju bentuk pekerjaan industri, di mana manusia tidak lagi memposisikan dirinya untuk tergantung penuh pada produk jadi alam dalam memenuhi kebutuhannya, namun lebih pemanfaatan sumber daya alam untuk mendapatkan kebahagiaan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya yaitu economic growth, dapat diartikan dengan pertumbuhan ekonomi, yang artinya ketika berbicara tentang pembangunan, maka tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kemampuan ekonomi dari manusia yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Muara dari economic growth adalah kemakmuran yang juga dapat menjadi tanda bahwa pembangunan telah berhasil dilakukan. Term ini muncul sebagai dampak konsep pembangunan yang diterapkan di Indonesia, bahwa kiblat kemajuan adalah negara-negara Eropa. Jika di Indonesia ingin mencapai kemajuan atau kemakmuran yang diinginkan, maka Indonesia harus meniru negara-negara Eropa, karena di sanalah letak
kemajuan tersebut. Jadilah upaya imitasi gaya hidup tersebut menjadi bagian dari terminologi urbanization di Indonesia. Istilah urbanization itu selanjutnya ada urbanization. Nah, istilah itu sendiri disebut juga dengan atau lebih dekat dengan westernization atau kebarbaratan. Political change adalah perubahan politik, artinya perubahan kondisi politik sebuah negara akan membawa dampak pada arah pembangunan yang dilakukan di negara tersebut. Sehingga sekecil apapun pengaruhnya, perubahan politik akan ikut mewarnai orientasi, langkah, dan model pembangunan yang sedang berjalan di sebuah negara tertentu. Selanjutnya yaitu konsep pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Nah, masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Nah, dari definisi tersebut memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang. Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk dan kepada penduduk. Yang ketiga, yaitu penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat dimanfaatkan. Nah, sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Heru Juliadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari kelompok kami yang sebelumnya sudah disampaikan oleh saudari Nur Alifah, yaitu mengenai konsep perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi sendiri adalah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara atau perusahaan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Adanya perkembangan ekonomi ini tidak jauh dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan suatu pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan adanya perubahan fundamental di dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara tersebut. Untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi, kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi. Berikut ini faktor perkembangan ekonomi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, yang A, sumber daya manusia. Hal pertama yang dipengaruhi dari proses pertumbuhan ekonomi ke arah perkembangan ekonomi adalah dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia ini memiliki pengaruh yang penting, terutama dalam hal proses perkembangan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi ini dimunculkan juga dalam proses pembangunan yang mengikuti. Di dalam proses pembangunan ini, entah cepat atau lambat bergantung dari sumber daya manusia yang menjadi subjek dalam pembangunan dan kompetensi yang dimiliki memadai untuk proses perkembangan ekonomi sendiri. Berikutnya yang B, sumber daya alam. Selain sumber daya manusia, sumber daya alam juga menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengapa? Hal ini dikarenakan sebagian besar dari negara berkembang menjadikan perkembangan ekonomi negaranya bergantung dari sumber daya alam yang dimiliki. Akan tetapi, jika sebuah negara tersebut memiliki sumber daya alam yang baik
namun tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, maka tentunya tidak akan mudah untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dari sumber daya alam. Yang C, ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan teknologi. Dengan melihat perkembangan teknologi yang canggih, maka dalam mendapatkan proses perkembangannya juga lebih cepat. Tentunya hal ini akan mendukung perkembangan ekonomi. Selanjutnya D, budaya. Budaya juga memberikan dampak tersendiri dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya memiliki fungsi untuk membangkitkan dan mendorong terjadinya proses pengembangan dan pembangunan ekonomi. Faktor budaya menjadi faktor utama karena sikap kerja, cerdas, ulet, dan jujur. Yang E, modal. Modal menjadi salah satu faktor yang menentukan perkembangan ekonomi. Modal sendiri juga berkesinambungan dengan sumber daya manusia. Modal menjadi salah satu kebutuhan yang paling penting untuk memproses perkembangan ekonomi. Sebab modal inilah yang nantinya akan meningkatkan hasil produktivitas dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sofyan Nur Cahyono. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai persyaratan dasar. Negara terbelakang yang berhasrat ingin maju harus memenuhi persyaratan dasar bagi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dicapai semata-mata dengan menyingkirkan hambatan yang menghalangi kemajuan ekonomi. Menurut Profesor W.A. Lewis, pendorong utama pertumbuhan ekonomi ialah upaya untuk berhemat ekonomis, peningkatan pengetahuan atau penerapannya di bidang produksi, dan peningkatan jumlah modal atau sumber lain per kepala. Akan tetapi, karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kekayaan manusia, sikap sosial, kondisi politik, dan latar sejarah, maka kondisi ekonomi saja tidaklah cukup. Dan kondisi politik, psikologi, sosial, dan budaya merupakan syarat yang sama pentingnya dengan kondisi ekonomi. Berikut ini akan dibahas beberapa persyaratan dasar pembangunan ekonomi. Yang pertama, atas dasar kekuatan sendiri. Syarat utama bagi pembangunan ekonomi ialah bahwa proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri, hasrat untuk memperbaiki nasib, dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material harus muncul dari warga negara itu sendiri. Yang kedua, atau yang B, menghilangkan ketidaksempurnaan pasar. Syarat kedua berkaitan dengan usaha menghilangkan ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan imobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan. Yang ketiga, yang C, ada perubahan struktural, mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern yang mencakup peralihan lembaga sikap sosial dan motivasi yang ada secara radikal. Yang keempat, ada pembentukan modal. Pembentukan modal merupakan faktor paling penting dan strategis dalam proses pembangunan ekonomi. Pembentukan modal bahkan disebut sebagai kunci utama menuju pembangunan ekonomi. Sekali proses ini berjalan, ia akan senantiasa mengumpal dan menghidupi dirinya sendiri. Proses ini berjalan melalui 3 tingkatan. Yang pertama, kenaikan volume tabungan yang bergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung. Yang kedua, keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat diinvestasikan. Yang ketiga, penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang, modal, dan perusahaan. Kemudian ada yang E, kriteria investasi yang tepat. Menentukan pola investasi sama pentingnya dengan menentukan laju pembentukan modal.
Tapi ini bukanlah tugas yang mudah. Negara terbelakang tidak saja harus menentukan besarnya tingkat investasi, tetapi juga komposisi investasi itu. Yang ke F ada persyaratan sosio-budaya. Wawasan sosio-budaya masyarakat haruslah diubah jika pembangunan diharapkan dapat berjalan. Manakala terdapat hambatan sosial yang menghalangi kemajuan ekonomi, hambatan tersebut harus disingkirkan atau disesuaikan organisasi sosial seperti keluarga bersama, sistem kasta, warna kulit, dogma agama, dan kehidupan desa harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan. Yang G ada administrasi. Kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup merupakan sine qua non pembangunan ekonomi. Pemerintah harus kuat, mampu menegakkan hukum dan ketertiban, serta dapat mempertahankan negeri melawan agresi dari luar. Yang kedua ada nilai dan tujuan inti pembangunan. Nilai pertama, meningkatkan pendapat per kapita negara. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi di suatu negara adalah untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Pada beberapa data, pendapatan per kapita menjadi indikator dari sukses tidaknya suatu negara. Yang kedua ada laju pertumbuhan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi nasional tentu akan berimbas pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga ada menyetarakan taraf hidup penduduk. Di poin sebelumnya telah dibahas mengenai perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor pembeda adalah pada pembangunan ekonomi yang menekankan adanya kesetaraan taraf hidup penduduk. Ketiga, lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Masalah pengangguran adalah isu yang terus terjadi di Indonesia dan belum terselesaikan. Salah satu upaya mengatasi pengangguran adalah meningkatkan pembangunan ekonomi. Diharapkan hal tersebut bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di daerah-daerah. Yang ke-E ada kesenjangan sosial. Masih saja terjadi di Indonesia di mana jarak antara warga mampu dan warga tidak mampu cukup jauh. Tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan salah satunya adalah mengurangi tingkat kesenjangan sosial tersebut agar lebih setara lagi. Yang ke-F, kapasitas produksi. Meningkatkan kapasitas produksi menjadi tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yang lain. Ekonomi yang baik tentu akan meningkatkan sektor produksi suatu negara. Hal ini akan mendorong kualitas dan kuantitas produksi barang dan jasa yang ada di dalam industri di Indonesia. Yang G ada investasi negara. Pembangunan yang baik akan membuat geliat ekonomi suatu negara menjadi lebih maju. Kemudian ada angka kemiskinan. Kemiskinan adalah isu penting yang harus diatasi di Indonesia. Seperti diketahui bahwa di Indonesia masih banyak masyarakat miskin. Adanya pembangunan ekonomi yang baik dan berkelanjutan diharapkan bisa mengurangi persentase dan angka kemiskinan di Indonesia. Kemudian menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam bermasyarakat. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran dalam bermasyarakat dan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan. Pemerintah melakukan pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperbaiki beberapa faktor, termasuk mengarahkan sektor pendidikan dan kesehatan. Tentu dua sektor ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Lalu ada poin C, model pertumbuhan ekonomi konvensional. Pertama, model pertumbuhan Harrod-Domar. Teori ini menerapkan konsep tingkat pertumbuhan natural. Selain kuantitas, faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga
kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model ini dapat menentukan beberapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihara tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural, yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah capital output. Poin kedua, ada model input-output Leontief. Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Dengan menggunakan tabel ini, maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten. Dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek atau menengah dianggap konstan tak berubah. Poin ketiga, model pertumbuhan Lewis. Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak penduduknya. Poin keempat, model pertumbuhan ekonomi Rostow. Model ini menekankan tinjauan pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian C, yaitu model pertumbuhan ekonomi konvensional. Model pertumbuhan ekonomi konvensional terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Model pertumbuhan Horold-Domar, B. Model input-output Leontief, C. Model pertumbuhan Lewis, D. Model pertumbuhan ekonomi Rostow. Bagian A. Model pertumbuhan Horold-Domar. Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Selain kuantitas, faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan. Model ini dapat menentukan beberapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk melihat tingkat laju pertumbuhan ekonomi, yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah capital output. Bagian B. Model input-output Leontief. Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antar industri. Dengan menggunakan tabel ini, maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten, karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antar industri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek atau menengah dianggap konstan tak berubah. Bagian C. Model pertumbuhan Lewis. Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negara sedang berkembang banyak atau padat penduduknya. Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk di sektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan. Dan yang terakhir yaitu bagian D, model pertumbuhan ekonomi Rostow. Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahap-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsumsi tinggi. Bitch go loco. What's good, Needed a love with the underdogs on top. Then on me, I'm a thorn son straight from the hood. Slide on a nigga with the fofo. Yeah, the fofo slide. They don't know about plot. Needed a love with the underdogs.